sebaik-baiknya amalan sunnah itu adalah menuntut ilmu. Tapi idza saluhatin niyah, kalau niatnya benar. Bagaimana niat menuntut ilmu yang benar? Satu, mengangkat kebodohan dari diri. Banyak oknum yang membenci kajian salafi, bahkan tak jarang dicap keras Wahabi dan lain sebagainya. Makanya nggak heran dulu banyak terjadi pembubaran kajian salafi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Namun hari ini kita lihat perkembangan dakwah salafi semakin pesat dan maju. Banyak orang yang sudah mulai sadar akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh salafi, terutama tauhid, meninggalkan syirik dan bidah. Bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, namun pejabat, bahkan polisi pun juga sudah mulai banyak yang mengenal dakwah salaf. Masalah terbesar kenapa banyak orang benci salafi adalah karena faktor fitnah dan hasutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab ajaran salafi dinilai bertentangan dengan adat tradisi dan budaya mereka. Akhirnya seringkali salafi menjadi sorotan negatif, dituduh keras dan memecah persatuan. Padahal nyatanya salafi hanya mendakwahkan tauhid dan kemurnian sesuai ajaran Nabi. Islam dibangun di atas wahyu, bukan kebiasaan manusia. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama ajaran agama. Ketika muncul suatu amalan yang diklaim sebagai ibadah, maka seorang muslim berkewajiban bertanya, apa dalilnya? Inilah cara berpikir yang diwariskan oleh para sahabat dan para ulama. Mengutamakan dalil memiliki logika yang sederhana. Jika Rasulullah adalah penyampai agama yang paling sempurna, maka cara beliau beribadah tentu merupakan cara yang paling benar. Tidak perlu menambah tata cara baru yang tidak pernah beliau ajarkan, karena Allah telah berfirman bahwa agama ini telah disempurnakan. Sebaliknya, tradisi dapat berbeda-beda menurut daerah dan budaya. Apa yang dianggap sebagai kebiasaan agama di suatu daerah bisa jadi tidak dikenal di daerah lain. Bahkan tradisi juga dapat berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, tradisi tidak dapat dijadikan ukuran tunggal dalam menentukan benar atau tidaknya suatu ibadah. Contohnya, ketika seseorang mengatakan bahwa suatu amalan harus dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat selama puluhan atau ratusan tahun, seorang muslim tetap perlu bertanya, apakah Rasulullah dan para sahabat juga melakukannya? Jika jawabannya tidak jelas, maka sikap berhati-hati lebih dekat kepada keselamatan beragama. Mengikuti tuntunan Nabi juga memiliki hikmah. Ketika ibadah dibatasi oleh dalil, umat memiliki ukuran yang jelas. Hal ini membantu menjaga agama dari penambahan atau pengurangan yang didasarkan semata pada kebiasaan, perasaan, atau budaya. Di sisi lain, para ulama juga mengingatkan bahwa tidak semua hal yang disebut tradisi adalah ibadah. Ada tradisi yang bersifat sosial, seperti cara berpakaian, makanan daerah, atau adat pernikahan selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang menjadi pembahasan adalah ketika suatu tradisi dijadikan ibadah atau diyakini memiliki keutamaan agama tertentu. Dalam perkara seperti itu diperlukan dalil yang jelas. Karena itu, seorang muslim hendaknya tidak fanatik kepada tradisi maupun kepada tokoh tertentu. Ukuran kebenaran tetaplah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang terpercaya. Jika sebuah amalan memiliki dasar yang kuat, maka kita menerimanya. Jika tidak, maka sikap yang paling aman adalah berhati-hati dan terus belajar. Pada akhirnya, kemurnian ajaran Islam bukan diukur dari banyaknya pengikut atau lamanya sebuah kebiasaan berlangsung. Kemurnian ajaran Islam diukur dari sejauh mana ia sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah membimbing kita semua untuk mencintai ilmu, mengutamakan dalil, dan beribadah dengan cara yang diridainya.